Ada beberapa pertanyaan, Mbak. Yang pertama, inisiatif pertemuan hari ini itu datang dari mana? Kemudian misalnya dari Gerakan Nurani Bangsa, misalnya inisiatif itu berasal dari Gerakan Nurani Bangsa, kenapa yang dituju ke Pak Wapres, misalnya kenapa enggak ke Pak Presiden misalnya gitu. Kemudian yang kedua soal keprihatinan utama apa yang diangkat oleh para tokoh bangsa kaitannya dengan situasi sekarang ini menjelang Pilpres itu apakah ada hal-hal yang ingin menjadi keprihatinan sehingga patut disuarakan selain tadi isu netralitas. Kemudian kami juga ingin nanya ini Mbak, sekarang kan istilahnya kita tahu ada putusan MK yang sifatnya final dan mengikat soal yang ada kaitannya dengan kontestan. Kemudian di sisi lain juga masih ada tersisa problem etis karena putusan MK itu ada pelanggaran etis berat gitu. Itu ada dua kutub gitu. Seruan atau himbauan moral atau etis bagi masyarakat semacam apa dari Gerakan Nurani Bangsa ini? Terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih, nanti mohon dilengkapi, saya menjawab bagian yang pertama saja. Jadi inisiatifnya datang dari Gerakan Nurani Bangsa karena memang gerakan ini rencananya tidak hanya berkunjung kepada Wapres saja. Jadi kalau ditanya kenapa enggak ke Presiden, sudah terjadwal begitu. Sudah ada jadwalnya. Selain ke Wapres, kami juga rencananya nanti akan berkunjung sowan kepada para mantan presiden, para mantan wakil presiden, dan juga terutama penyelenggara negara yang terkait dengan transisi kepemimpinan, terkait dengan pemilu. Jadi kami merencanakan untuk nanti bertemu dengan KPU, dengan Panglima TNI dan Kapolri, dan juga dari yudikatif tentu saja kami juga akan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi. Itu untuk proses mengawal tadi itu Mas, yang akan kita laksanakan. Nah nanti pada satu titik pasti juga kami akan sowan kepada Presiden. Begitu, jadi sudah ada jadwalnya tapi kalau kita jabarkan ya panjang sekali ya nanti karena itu tadi ada kunjungan kepada banyak sekali karena ini para sesepuh bangsa, inisiatifnya para sesepuh bangsa yang ditemui pertama adalah para sesepuh bangsa juga begitu. Dan memang ini gerakannya besar sebetulnya, ada Kiai Mustafa Bisri, ada Romo Magnis Suseno, tapi ya karena kesempatannya tentu tidak bisa membawa banyak orang nanti jadinya seminar. Itu jadi ini mewakili saja begitu. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak Lukman Hakim, Pak. Ini kalau sama sesepuh begini terkait dengan etika tadi persoalan. Keprihatinan apa yang disuarakan begitu. Iya, jadi kami semua ini bertemu pada titik temu yang sama, yaitu komitmen agar bangsa ini di tengah kemajemukan tentu yang beragam-ragam, ini tetap utuh, bisa tetap terjaga, terpelihara, terawat dengan baik. Karena inilah yang diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kami dulu. Jadi keutuhan bangsa concern kami ini. Nah, pemilu sebagai sebuah agenda politik yang periodik begitu, yang dia hakikatnya keniscayaan dari proses demokratisasi itu sendiri, memang tidak terhindarkan melahirkan banyak polarisasi yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Itulah kenapa kami ingin menyuarakan itu, sekedar mengingatkan kesadaran seluruh anak bangsa bahwa keutuhan bangsa ini harus dijaga dengan cara lebih mengedepankan nilai-nilai, nilai moral, nilai etika, azas-azas kepantasan, kepatutan, yang tadi oleh Bapak Wapres sendiri ditekankan bahwa setiap kita, seluruh anak bangsa hendaknya selalu disadarkan agar senantiasa menggunakan akal sehatnya dan hati yang bersih, begitu. Dua hal yang bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan, apalagi dibentur-benturkan, tapi itu satu kesatuan yang harus digunakan secara bersamaan.
akal sehat dan hati yang bersih. Itu tidak hanya bagi seluruh anak bangsa, tapi juga khususnya bagi para penyelenggara negara yang mendapatkan amanah untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Itu. Ya, saya persilakan Ibu Karlina Supeli atau Romo Kardinal untuk juga menyampaikan pandangannya. Yang disampaikan oleh Bapak Lukman dan Mbak Lisa itu sebetulnya sudah menyeluruh. Kalau saya boleh menggarisbawahi, yang paling penting dijaga, dirawat dan dikembangkan adalah kebersatuan. Kalau kita melihat sejarah misalnya, 350 tahun Indonesia ini dijajah Belanda. Tidak bisa merdeka karena apa? Dipecah belah. Sampai 1928, Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang bermacam-macam itu dijadikan satu, dan 17 tahun kemudian proklamasi kemerdekaan. Menurut saya itu sangat dahsyat dan sangat simbolik. Ketika kita sungguh-sungguh bersatu, lalu apapun yang ada di depan kita sebagai tantangan pasti bisa diatasi. Itu satu. Yang kedua, situasi dimanapun itu tidak pernah ideal. Tidak ada situasi ideal itu. Oleh karena itu, ketika situasi bangsa kita seperti ini, apapun yang terjadi, entah itu baik, entah itu tidak baik, atau macam-macam, apapun yang terjadi, khususnya juga berkaitan dengan pemilihan umum, itu kesatuan ini harus dijaga. Entah bagaimana caranya, saya tidak tahu, tetapi modal dasar dari bangsa kita adalah kebersamaan itu, yang harus dirawat, dikembangkan, dalam keadaan apapun juga, dalam konteks apapun juga, sekali lagi dengan pengertian bahwa dimanapun di dunia ini tidak ada situasi yang ideal sehingga semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Ada banyak hal yang tidak baik-baik saja, tetapi tantangannya justru bagi bangsa Indonesia adalah itu. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, yang paling pokok dipertahankan, diusahakan dan dikembangkan adalah persatuan, kesatuan Indonesia. Baik, jadi kembali kepada, mengingatkan kembali pada semangat itu. Kalau kemarin mungkin masih ada keinginan-keinginan yang sifatnya kelompok atau sesaat, ini kita ingin mengingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar nih, ada tentang kesatuan. Kita menginginkan itu gitu.